Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa kami tunduk kepada kedaulatan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah diri-Mu sendiri Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan berita firman itu Tuhan.
Kami siapkan hati kami, pendengaran kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ajari kami, tuntun kami dalam kebenaran. Sebab kami percaya firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan. Firman-Mu menghibur kami, firman-Mu menyembuhkan kami, firman-Mu memulihkan kami, menciptakan segala hal yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu hanya sebagai alat di dalam tangan-Mu. Selebihnya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu terakhir di bulan ini, kembali lagi kita masih terus di dalam tema berjalan atau hidup dalam rekonsiliasi. Hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk kita memperhatikan satu ayat di dalam firman Tuhan. Mari kita buka Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9. Kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi itu, Alkitab katakan ini pengajaran, salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Ada 8 ucapan bahagia di dalam bagian ini. Salah satunya dia katakan bahwa berbahagialah, atau kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berarti kalimat ini juga dapat kita maknai demikian, bahwa anak-anak Allah pasti membawa damai. Anak-anak Allah pasti membawa damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata damai yang digunakan di dalam ayat ini, saya coba untuk memahami, untuk membawa saudara mengerti kata damai yang diucapkan di sini. Saya buat catatan di sini. Pertama adalah damai dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia punya 3 pengertian. Damai itu, satu adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan atau situasi aman. Yang kedua, tentram, tenang. Yang ketiga adalah keadaan tidak bermusuhan atau rukun. Itu arti kata damai menurut Kamus Bahasa Indonesia. Saya juga meneliti di dalam terjemahan bahasa Yunaninya atau terjemahan bahasa aslinya kata damai di sana. Bapak Ibu, kata yang digunakan dalam Matius pasal 5 ayat 9 itu adalah eirene atau eirenepoios. Kata ini kemudian dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan peacemaker atau pembawa damai, cinta damai atau pembuat damai ya. Kata tadi yang saya ucapkan eirenepoios itu sebenarnya adalah 2 kata, kata eirene dan kata poio. Eirene itu sendiri adalah berarti damai ya. Kata damai eirene ini padanan kata di dalam Perjanjian Lama itu adalah shalom, atau kata yang seringkali kita gunakan, yang seringkali kita gunakan juga di dalam sapaan dan lain-lain, kita sering mengucapkan shalom. Kata shalom itu juga punya arti damai ya. Tapi kita lihat di sini bahwa baik eirene maupun shalom, dia bukan hanya sekedar sebuah ucapan kata selamat, tapi di dalam kata itu terkandung, kalau orang Yunani pada zaman dulu mereka memahami kata eirene itu berarti tidak adanya peperangan, tidak adanya permusuhan, keadaan tenang, tidak ada kerusuhan, kehidupan aman, stabil. Misalnya kerajaan atau negara dalam keadaan stabil, tidak ada masalah. Mereka sering menggunakan dengan kata eirene. Kita gunakan tadi kata shalom. Di dalam hubungan dengan Tuhan, orang Israel mengartikan kata shalom itu sebagai di mana Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan atas bangsanya, kemakmuran atas bangsanya,
kesuksesan atas bangsanya. Karena mereka hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan menganugerahkan damai sejahtera di negeri mereka. Tidak ada lagi permusuhan antara suku dengan suku, atau tidak ada permusuhan atau peperangan antara bangsa dengan bangsa. Mereka memaknai kata shalom seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya begini. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 9, siapa sih orang yang membawa damai itu? Nah, tadi kita sudah baca, yang membawa damai itu adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu pasti hidupnya membawa damai. Berarti yang tidak pernah membawa damai adalah bukan anak Allah. Yang tidak pernah. Jadi tadi saya katakan anak Allah itu membawa damai. Damai di sini punya pengertian banyak, selalu membawa ketenangan, kesejahteraan, kebahagiaan. Selalu membawa, tidak membawa kerusuhan, atau tidak menciptakan kekacauan, tidak menciptakan kerusuhan. Kerusuhan artinya dalam kehidupan kita ini aman dan baik. Nah, jadi anak Tuhan itu, anak-anak Allah itu terkenal pembawa damai. Yang tidak pernah membawa damai itu lain lagi. Yang tidak membawa damai itu senangnya adalah menciptakan kekacauan, menciptakan kerusuhan, menciptakan ketidaknyamanan, menciptakan segala macam yang mengganggu ketertiban, keamanan, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa artikan sendiri siapa itu pembuat kekacauan itu. Nah, tetapi anak-anak Allah selalu membawa damai. Nah, kita lihat di sini kembali lagi bahwa tadi pertanyaan saya, siapa sih orang-orang yang membawa damai itu? Jelas bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Nah, di sini pembawa damai punya 4 pengertian, Bapak Ibu. Pembawa damai, orang yang sudah mengalami damai dalam hidupnya karena mereka adalah anak-anak Allah. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami damai sejahtera di dalam hidup kita waktu Allah mengaruniakan rohnya tinggal di dalam hidup kita. Maka roh Allah di dalam kita itulah yang membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Kita hidup dalam ketenangan. Kita hidup dalam kebahagiaan. Kebahagiaan Bapak Ibu, bahwa damai itu tidak ditentukan oleh dunia ini. Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-14 bilang bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dunia bisa menawarkan damai. Dunia bisa memberikan damai. Uang bisa memberikan damai kepada saudara. Harta bisa memberikan damai kepada saudara. Segala sesuatu dalam hidupmu bisa memberi damai kepada saudara, tapi sifatnya sementara. Tapi Kristus mengatakan bahwa damai yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Artinya damai itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam hati kita. Dari dalam hati itulah damai itu keluar, kemudian dinyatakan dalam tindakan dan perkataan. Kalau dunia menawarkan damai selalu dari luar datang ke dalam, dan ke dalam hidup kita. Tapi kalau Kristus menawarkan damai dari dalam hati keluar dan memberkati orang lain. Jadi orang yang membawa damai itu adalah orang yang sudah mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Bagaimana dia mengalami damai sejahtera? Karena dia memiliki status sebagai anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah itu adalah mereka yang percaya kepada Tuhan. Mereka disebut anak-anak Allah. Nah, yang kedua, pembawa damai itu adalah orang yang senang membawa orang lain yang belum memiliki damai untuk memiliki damai dalam hidupnya. Artinya begini Bapak Ibu, pembawa damai itu selalu senang. Karena dia sadar, dia mengerti. Pembawa damai itu dia sadar, dia mengerti bahwa damai sesungguhnya itu hanya ada di dalam Tuhan. Damai sesungguhnya itu hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus kepada setiap orang. Nah, karena itu orang pembawa damai dia sadar dia akan selalu mengusahakan,
Dia selalu akan membawa setiap orang untuk bertemu Tuhan atau berjumpa dengan Yesus atau percaya Yesus, karena dia tahu Yesuslah sumber damai itu. Kitab Yesaya mengatakan bahwa Yesus itu disebut Raja Damai. Dia Tuhan atas damai sejahtera. Dialah damai sejahtera itu. Jadi setiap orang yang percaya Yesus, sudah pasti dia akan memiliki damai sejahtera di dalam hidupnya. Nah, karena itu orang pembawa damai adalah dia akan memperkenalkan orang lain kepada Tuhan. Dengan kata lain, bahasa kita yang sering kita katakan, membawa orang mengenal Tuhan, membawa orang percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, itulah ciri dari orang pembawa damai. Itulah ciri dari anak Allah, bahwa dia akan membawa orang lain mengenal sumbernya. Karena sumber damai sejahtera itu adalah Tuhan sendiri. Allah Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah sumber damai itu. Karena itu pembawa damai selalu akan membawa setiap orang untuk bertemu atau menemui sumber damai itu. Nah, jadi itulah ciri pembawa damai atau mereka yang disebut anak-anak Allah. Nah, yang ketiga, pembawa damai adalah orang yang selalu bersemangat membawa damai melalui perkataan dan perbuatannya. Pembawa damai itu selalu kata-katanya menciptakan damai sejahtera, kata-katanya membawa ketenangan, kata-katanya membawa kebahagiaan, membawa sukacita. Itu pembawa damai. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam hidupmu, kata-katamu, perbuatanmu membawa kehancuran bagi orang lain, itu bukan anak Allah, itu bukan pembawa damai. Kata-kata dan perbuatanmu kalau menciptakan kerusuhan, itu sekali lagi orang yang menciptakan ketenangan. Dan tadi saya katakan pembawa damai itu adalah orang yang menolong orang lain yang susah, orang lain yang menderita, orang lain yang tertekan. Mereka datang sebagai pembawa damai supaya orang yang tertekan itu keluar dari tekanannya, supaya orang yang susah itu tertolong oleh kehadiran dan bantuannya. Nah, itulah pembawa damai. Artinya dia menciptakan damai buat orang lain. Dia membawa damai, kebahagiaan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, karena itu tadi saya katakan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus baru kita bisa menjadi pembawa damai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah supaya kita menjadi pembawa damai, nah ingat baik-baik, damai sejahtera itu adalah salah satu buah roh. Kalau saudara baca Galatia 5 ayat 22, nah di sana dikatakan salah satu buah roh itu adalah damai sejahtera. Nah, kenapa dibilang buah roh? Karena tadi saya sudah jelaskan, ketika roh Allah itu tinggal di dalam kita, maka dia memampukan kita, dia melatih kita untuk hidup dalam damai. Supaya kita berdampak membawa damai kepada orang lain. Jadi damai itu adalah sifatnya Allah, sifat Roh Kudus di dalam kita, dan dia akan melatih kita, dia membiasakan kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, yang terakhir adalah damai sejahtera adalah berkat yang Tuhan karuniakan untuk setiap orang pilihannya. Seperti tadi saya katakan di dalam Yohanes 14 ayat 27 itu, bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu selalu akan kekal sifatnya. Dia tidak akan pernah terganggu, dia tidak akan pernah hilang, dia tidak akan pernah dibatasi oleh apapun. Tapi dia selalu seperti air, mata air yang selalu memancar, mata air yang selalu keluar. Nah, seperti itulah damai di dalam hidup seseorang. Jadi Bapak Ibu, sumbernya adalah pada Tuhan Yesus. Nah, seperti ada satu ayat di dalam Mazmur 37. Yesaya 32 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 32 ayat 17. Kita baca sama-sama 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.
Di mana ada kebenaran? Yesus itu dikatakan dialah kebenaran itu. Yesus adalah sumber kebenaran itu. Allah adalah sumber kebenaran. Jadi artinya tadi yang saya katakan bahwa ketika kita percaya Yesus, waktu Roh Allah tinggal di dalam kita, maka kebenaran itu menyertai kita. Dan di mana ada kebenaran, Alkitab bilang di situ tumbuh damai sejahtera. Kalau Roh Allah menyertaimu, engkau disebut anak Allah, anak-anak Allah, maka damai sejahtera akan selalu menyertaimu, akan ada di dalam hatimu. Dan akibat dari kebenaran, karena kita percaya Yesus, damai sejahtera itu menciptakan apa? Ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi Alkitab bilang gak ada batas waktunya, seperti yang diberikan oleh dunia. Tadi saya sudah katakan, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ya begitu. Kalau tanggal muda, senyumnya lebar. Tapi begitu tanggal tua, senyumnya beda. Saya kadang-kadang suka buka TikTok begitu. Kadang-kadang suka lihat ini cerita-cerita lucu gitu antara suami istri. Ketika suami kalau belum kasih uang, maka istri itu pelayanannya beda. Kasih makan nasi, taruh, terus kemudian nasi, sudah masak nasi, masak lauk, itu suami mau makan, no, ambil sendiri. Tapi beda kalau sudah gajian dikasih duit, diambilin Pak, makan Pak, disiapin semuanya. Itu cerita lucu, bukan di sini ya. Itu cerita lucu yang saya sering saksikan di TikTok tuh banyak cerita lucu kayak begitu ya, banyak. Nah saya percaya di sini nggak ada yang kayak begitu ya, nggak ada yang kayak begitu. Semua damainya memenuhi ya. Jadi damai saudara itu bukan karena uang ya. Jangan, damaimu jangan sampai ditentukan oleh uang. Banyak uang sudah, waduh. Kalau banyak uang, waduh damainya luar biasa. Tapi begitu uangnya habis, damainya juga ikut habis. Kalau orang baik di sekitar kita, saudara, waduh senang banget, damai begitu. Tapi begitu ada yang nyeletuk sedikit, begitu ada yang berbeda dengan saudara, wah kemudian saudara mulai sedih, saudara mulai jauh, saudara mulai kayak kembang layu begitu, kekurangan air. Nah, damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu tidak seperti itu. Itu damai yang diberikan oleh dunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari miliki damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang sejati itu keluarnya dari dalam hati kita. Bukan datang dari luar, tapi dari hati kita. Kenapa? Karena sumbernya ada di dalam kita. Sumber damai itu, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Makanya dia menghasilkan buah roh yang namanya damai sejahtera itu. Nah, karena kebenaran Yesus itu melalui rohnya tinggal di dalam kita, maka di situ tumbuh yang namanya damai sejahtera dalam hidup kita, bahkan buat orang lain di sekitar kita. Karena roh Allah ada di dalam kita, maka hidup kita jadi tenang, tentram untuk selama-lamanya. Itu kata Yesaya pasal 32 ayat 17 tadi. Orang-orang yang senantiasa mengusahakan damai. Ingat tadi saya katakan, supaya saudara menjadi pembawa damai, saudara mesti percaya Yesus dulu. Sebab di luar Yesus, saudara tidak akan pernah bisa bawa damai. Yang kedua adalah, saudara harus punya cinta untuk membawa orang lain ketemu Tuhan. Karena sumber damai itu adalah Tuhan. Kalau orang sudah bertemu Tuhan, maka dia akan memiliki damai itu dalam hidup. Dan yang ketiga adalah, saudara belajar. Belajar untuk menata, belajar untuk bijak dalam kata-kata dan tindakanmu. Belajar untuk bijak. Karena kata-kata dan tindakanmu itu membawa damai buat orang lain. Yang terakhir adalah membawa damai. Jadilah orang yang menolong orang lain. Orang dalam kesusahan, orang dalam penderitaan, orang yang terabaikan, orang mungkin punya masalah, saudara datang
membawa damai buat orang itu, menyelesaikan masalah orang itu. Itulah pembawa damai. Dan doa saya biarlah itu terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian, ini pujian lama ya. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan dari awal, kala ku cari damai, hanya ku temukan di dalam Yesus. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kebenaran, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak sanggup pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku tenang, bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kegelapan, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kegelapan, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. 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 Kami bersyukur Bapa, berterima kasih buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Telah memilih kami, menetapkan kami, memanggil kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan.
Terima kasih oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau telah mengubah status hidup kami dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Tuhan, di dalam status inilah kami belajar hari ini Tuhan, bahwa sebagai anak-anak Allah, kami harus menjadi pembawa damai bagi orang lain. Kami harus menebarkan kedamaian itu kepada setiap orang. Bapa, bukan hanya mendamaikan pertikaian, tapi juga menghadirkan sukacita, menghadirkan kehangatan dan keharmonisan di tengah-tengah situasi kehidupan keluarga, dalam masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus ajar kami untuk terus belajar membawa damai. Roh Allah di dalam kami, biarlah damai sejahtera itu menjadi sifat kami. Biarlah damai sejahtera itu menjadi karakter kami, ciri khas kami Tuhan, yang selalu membawa damai, yang selalu membawa damai melalui kata-kata kami, melalui perbuatan kami mendamaikan orang. Juga melalui Tuhan tindakan kami menolong orang lain yang tertekan, menolong orang lain yang susah, menolong orang lain yang menderita, membawa damai bagi orang tersebut. Pakai setiap umat-Mu. Hamba berdoa pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, memberkati anak-anak-Mu. Aku berdoa Tuhan bagi mereka yang belum menjadi anak-anak Allah, yang masih sebatas orang Kristen dari tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah. Dalam nama Yesus, Roh Kudus sentuh hatinya, supaya benar-benar damai itu menjadi sumber di dalam hati kami, bukan datang dari luar, tapi terpancar dari hati kami dan lewat perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan jadilah pembawa damai di tengah-tengah keluarga-Mu. Jadilah pembawa damai di tengah-tengah pekerjaan-Mu. Jadilah pembawa damai dalam bisnis-Mu, dalam pelayanan-Mu, dalam studi, dalam segala hal. Biarlah damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup-Mu, ciri khas karakter-Mu, sifat-Mu, karena itu adalah sifat Allah. Pulanglah dengan membawa rahmat dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi, selamat berliburan.